Masih bersama Mbak Ucu, Presiden Kidzania dan pemiliknya Al-Jabar International School ya, Islamic School ya. Oke, ini kita baca lagi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang dari internal mau kita bacain ya? Yang mana? Oh. Nggak. Ini. Mbak Ucu, sharing kata-kata mutiara dong yang menjadi favoritnya Mbak Ucu dan kenapa jadi favorit? Terima kasih dari Adi. My favorite mungkin give your best ya. Give your best. Give your best in your life itu maksudnya. Jadi opportunity untuk kita memberikan yang terbaik itu kan belum selalu ada. Dan setiap waktu kita, setiap menit, setiap jam itu adalah our prime time. Jadi berikan yang terbaik yang kita bisa sehingga sangat berarti. Apapun yang kita lakukan ya. Apapun yang kita lakukan. Jadi setiap waktu itu suatu hal yang berkesan. Well, I think apapun yang kita lakukan di level manapun kita bekerja, kalau kita selalu memberikan yang terbaik dari kapasitas yang kita mampu lakukan, I think you will be somewhere on top ya. Kita akan reach, akan menjadi lebih baik lah pastinya. Dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu ya, nggak ada yang instan memang. Right? Oke, nah ini ada dari SMS dari Wahyanto di Bandung. Penting mana antara intelijensia dan attitude menurut Mbak Ucu? Dua-duanya penting. Oke. Ya, kalau intelijensia itu kita bisa dengan ilmu kita bisa berbuat banyak, tapi tanpa attitude ilmu tadi juga tidak berguna. Jadi ilmu dan amal. Jadi kalau kita punya ilmu tidak diamalkan juga percuma. Kita mau mengamalkan tapi tidak ada ilmu, berarti juga yang kita amalkan juga tidak terlalu membuat perubahan yang lebih baik. Jadi kalau saya katakan sama. Oke, jadi kita nggak penting untuk harus memilih mana yang lebih penting. Kalau kita bisa punya intelijensia tinggi dan attitude yang baik, why not? Ya? Masih banyak lagi yang lebih penting. Maksudnya yang penting bukan cuma dua. Barangkali ada sosial, barangkali ada kesehatan. Yes. Iya, jadi semua penting. semua penting. Oke. Terus kemudian, nah ini SMS dari Indah Suryani di Banten. Apakah Mbak pernah terpuruk selama berkarir dan apa yang dilakukan untuk bisa bangkit kembali? Terpuruk itu adalah ujian. Jadi bagaimana karya pasti ada naik turunnya kan, tiba-tiba nanti mungkin pegawai yang kita suka sakit, berarti kita ini. Bagaimana bisa bangkit kembali? Be kreatif lagi. Kita berpikir, think of solusi, lalu lihat apa yang masih ada, sumber daya apa yang masih kita bisa pakai, lalu apa yang kita bisa pergunakan dari yang ada. Critical, kreatif, dan see things terpuruk itu kan suatu juga opportunity ya. Jadi mungkin kadang-kadang kalau orang tercorner dia akan berpikir lebih kreatif. Jadi always positive and use your positive mindset. Be optimis. Dan miliki kesadaran kali ya, ketika kita lagi down, if we're not doing anything, ya kita akan terus akan terpuruk terus. Padahal gitu kan? dalam itu adalah pelajaran. Exactly. Jadi kan? we are always on top. Okay. Terus kemudian ini dari Twitter di @agamz. Menurut Mbak Ucu, ada cara yang paling optimal untuk memfasilitasi golongan menengah ke bawah agar bisa membantu mereka? Mbak Ucu ada Twitter nggak? Tuh. Itu dua pertanyaan yang berbeda. Yang mana itu? Ya, menurut Mbak Ucu, ada cara yang paling optimal untuk memfasilitasi golongan menengah ke bawah nggak? Agar bisa, ya intinya agar bisa ngebantu mereka. Kalau sekarang ini sih Mbak Ucu udah melakukan itu ya dengan Al-Jabar ya? Ya, dengan menengah ke bawah. Coba lihat di sekitarnya, ada nggak orang-orang yang pintar atau fasilitas atau mungkin perusahaan yang bisa di-approach, yang bisa di-bridge, yang bisa dihubungi, yang kira-kira bisa membantu orang menengah tersebut ya. Misalnya ada volunteer, kadang-kadang orang yang mencintai pendidikan itu sebetulnya banyak, cuman mungkin mereka belum dihubungi saja. Kayak seperti saya di beberapa tempat itu, saya banyak pekerjaan-pekerjaan volunteer yang orang itu justru mengerjakannya tidak dibayar dan justru mereka membayar karena mereka mencintai. Jadi golongan menengah itu atau yang bawah itu, setiap problem kalau dimasyarakatkan dengan lebih luas, baik internasional ataupun nasional, pasti ada juga respon-respon dari mana yang mungkin saya bisa bantu mengajar jadi presenter atau menjadi kameramen atau jadi connect dengan sekitar, connect, see the world, make connection, coba apa yang bisa dibantu sampaikan dari hal-hal kecil ya. Nggak perlu yang memikirkan sesuatu konsep yang grand besar. Ya, tetapi golongan yang menengahnya tersebut mau berubah nggak? Mau belajar nggak? Karena kita nggak bisa bantu orang yang mau dibantu. Kalau dia tidak mau berubah, tidak bisa. Kecuali kalau dia bilang, saya mau berubah.
apa yang kamu mau berubah dari dirinya sendiri, mau apa. Jadi yang pertama dia mau menolong dirinya dengan bagaimana, apa yang kamu bisa kerjakan. Jangan sampai karena dibantu lalu dia jadi males ya. Betul. Jadi dia maunya cuma dibantu, jadi kita kayak ngapin terus gitu kan. Jadi dia tanya, kamu bisa bikin apa? Kita challenge dia, jadi akhirnya nanti dia akan bisa solve problemnya sendiri. Yang menengah pasti akan naik, karena sebetulnya banyak kok opportunity di Indonesia. Banyak banget. Asal kita mau buka mata, kita mau peka ya. Apalagi masih menengah, berarti kan bisa ke atas. There you go. Oke, terus kemudian terakhir nih ya, Twitter dari @divaza. Bagaimana tanggapan Ibu Ucu jika ada orang yang komplain tentang Kidzania? Padahal Kidzania sudah berusaha memberikan yang terbaik. Oke, komplain terhadap perusahaan kita. Iya, tergantung komplainnya. Kalau komplainnya itu nggak proporsional, ya kita anggap aja dia bahwa dia ingin lagi pribadi ya. Tapi kalau komplainnya itu memang valid, itu free consultant namanya. Jadi, free consultant? The way you see it ya? Iya, jadi kan bisa membuat kita lebih baik. Wow. Jadi kalau dia bilang, ibu misalnya AC-nya kedinginan, itu kan berarti free consultant. Oh ya oke, kita bisa bagus ini. Kita lihat juga kekuatan yang kita punya, dan kalau ada free reflection, feedback dari luar itu istilahnya free consultant. Oke. So. Wow. I never see it that way. Oh ya, benar. Iya kan? Daripada kita bayar konsultan untuk review kayak gimana, nggak usah bayar nih. Terus habis itu keluar juga kan, misalnya AC-nya kedinginan gitu. Iya. Nah, itu kan? Itu mesti bayar kalau ini enggak. Oke, alright. Oke, kita udah di penghujung acara. Saya tadi lupa ngasih tahu bahwa nanti saya akan menodong top words. Top words adalah wisdom. Jadi nanti Ucu tolong memberikan wisdom dalam satu paragraf 30 detik untuk kita semua di sini. Tapi tunggu dulu. Wisdom itu apa? Wisdom. Kata-kata mutiara lah dari seorang Mbak Ucu. Kan kita mengklirkan. Alright, saya bacain dulu pemenangnya ya. Yang mendapatkan CK Glasses adalah Adi di 99450XX. Terus kemudian yang mendapatkan buku yang on top adalah Yongki di 08169617 Congratulations. Nanti hadiahnya bisa diambil di MNC Radio di sini di studio. Oke? Nah, sekarang waktunya mari kita dengarkan yang on top dari Mbak Ucu. Silakan Mbak Ucu. Apa? Kata-kata mutiara. Saya bilang give your best and then be optimist, be positive, be kind to people, and then coba kita saling memberi dan take and give, think of others. Jadi selalu kita bersyukur, membuat aura kita pun juga selalu senang, menyenangkan orang lain, membantu orang lain. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri, karena banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Jadi jangan cuma kaya atas harta, tapi juga hati, pemikiran, waktu-waktu yang kita punya kita share dengan yang lain. Dengan kita memberi, maka kita makin banyak, makin kaya. Jadi menurut saya, think of others and give your best and gentle to people. Jangan memisahkan orang, and then independent, selalu mandiri, jangan memisahkan, merepotkan orang, jangan menyakiti. Coba untuk aja give motivate, give support, give applause, make people happy. Life is so good. Alright. Ini kalau semuanya dijalanin, wow ya, dunia ini is a wonderful place to. It's a wonderful world. It is. Mbak Ucu, thank you so much sudah mau datang, thank you so much sudah mau berbagi. Alright. Pendengar Sindo yang mau bertanya ke saya bisa di www.billybun.com atau follow my Twitter di @billybun. Bisa juga baca tulisan saya di website tadi atau di kicknd.com atau di Kaskus ya, di yotkc.kaskus.us. Jangan lupa saksikan Yang Ancap on Metro TV setiap Sabtu jam 15.30 WIB. Thanks to Optixis, Kaskus New Publishing, thanks to producers dan all the crews di Sindo Radio. Until next week, be inspired, make it happen.